Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Emilia Kalsum dalam kuliah kita Arsitektur Kawasan 2 untuk kajian teori kota dan permukiman. Kita akan membicarakan tentang perkembangan perencanaan kota di Indonesia. Meskipun Indonesia tidak pernah masuk di dalam cerita sejarah perkembangan perencanaan kota di dunia, namun sebetulnya Indonesia telah memiliki sebuah perencanaan kota secara prakteknya bahkan jauh dari sebelum masa VOC, di mana pada masa itu terdapat beberapa kelompok-kelompok pemerintahan berupa kerajaan di negeri ini. Kemudian ada penguasa, ada orang yang dikuasai, ya, dan mereka membuat kotanya, membuat perencanaan kotanya sedemikian rupa dalam rangka untuk bisa memberikan kesejahteraan pula bagi masyarakat serta keamanan yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, pada masa itu rencana kota lebih bersifat berkonsep atau pendekatannya adalah pendekatan tradisi dan pendekatan spiritual. Bagaimana kemudian tradisi dari masyarakatnya, misalnya mereka punya konsep berladang, mereka punya kegiatan misalnya bercocok tanam, kemudian mungkin melaut. Nah, ini berkembang menjadi sebuah perencanaan kota yang diatur sedemikian rupa, di mana mereka meletakkan permukimannya, di mana mereka meletakkan fasilitas-fasilitas pendukungnya seperti lumbung padi dan lain sebagainya. Secara spiritualitas juga mereka kembangkan, misalnya jauh lebih luas lagi secara makro. Alam dilihat secara makro untuk kemudian disiasati dalam perkembangan rencana wilayah mereka secara mikro. Misalnya saja ada gunung yang menjadi orientasi mereka, bisa saja orientasinya menghadap ke muka atau mungkin harus menghadap ke belakang misalnya. Di beberapa wilayah terdapat hal-hal yang berbeda. Kemudian terdapat juga sosial budaya masyarakatnya, stratanya, di mana penempatan untuk para hulu balang istana, di mana penempatan untuk para masyarakat, di mana pasarnya, di mana open space-nya. Bahkan sudah dipikirkan pula area-area open space dalam sistem permukiman mereka, meskipun tidak ada di dalam buku-buku perencanaan, namun konsep-konsep ini sebetulnya sangat-sangat baik dikembangkan dalam konteks bagaimana mereka menjaga lingkungan alam mereka. Setelah masa pra-VOC yang lebih ditekankan kepada permukiman atau kota-kota yang terkait dengan tradisi, muncul kemudian masa VOC. Di sini mulai ada kompleksitas masalah, mulai ada konflik antara kolonial dengan pribumi, mulai ada pemisahan-pemisahan dari permukiman mereka. Nah, bentuk-bentuk kota-kota kolonial ini berlandaskan pada pendekatan masa abad pertengahan di Eropa pada masa itu. Makanya pola-polanya mirip dengan pola-pola kota di abad pertengahan di Eropa. Setelah masa VOC yang panjang, selanjutnya masuk pada masa awal abad ke-20, di mana terdapat pengaruh revolusi industri di Eropa juga terjadi di Indonesia. Mulai ada kendaraan juga dan banyak perubahan-perubahan dalam konteks industri ini, ya. Termasuk di dalamnya ada kereta akibat dari ada pergerakan atau kebutuhan memindahkan hasil pribumi atau hasil perkebunan dari satu tempat ke tempat yang lain. Di sini mulai muncul nih kota-kota perkebunan, ya. Dan kemudian terdapat juga kepadatan penduduk di satu wilayah yang kemudian dilakukan pemindahan akibat daripada ekonomi kolonial yang semakin meluas. Nah, pendekatan perencanaannya mulai didekatkan kepada pendekatan-pendekatan yang modern, di mana pengembangan kotanya untuk kepentingan ekonomi kolonial. Periode selanjutnya adalah periode setelah Perang Dunia Kedua. Di sini masalah
Yang terjadi adalah masalah perekonomian bangsa ya, kemudian ada masalah-masalah perjuangan dan sebagainya. Kota-kota di Indonesia mengalami stagnansi. Periode selanjutnya adalah pasca Perang Dunia, di mana terdapat masalah-masalah pembangunan ekonomi nasional, masalah hubungan pembangunan antar bangsa, dan juga masalah urbanisasi. Jadi ada masalah kota-kota mulai menjadi padat ya. Selanjutnya dilakukanlah pendekatan-pendekatan yang lebih komprehensif dalam perencanaan kota, di mana kemudian dibuat sebuah rencana pembangunan atau rencana kota dalam 5 tahun, kemudian jangka panjangnya adalah 25 tahun, dan beberapa kota tetap mengalami stagnansi ini. Periode selanjutnya adalah periode di tahun 1950 hingga 1960-an, di mana masalah-masalah yang terjadi adalah adanya konflik regional. Pembangunan nasional semakin kompleks. Nah, di sini mulai ada pembangunan semesta berencana yang dikembangkan oleh pemerintah. Ada rencana pembangunan nasional, ada kesadaran perencanaan yang semakin meningkat bahwa kota perlu ada sebuah rencana, bahwa kota perlu ditata. Nah, di sini mulai ada peningkatan kebutuhan terhadap beberapa tenaga ahli dari setiap kota. Harus ada orang yang betul-betul mengerti tentang kota untuk bisa merencanakan bagaimana kota mereka di masa yang akan datang. Masa yang selanjutnya adalah di tahun 1970-an, di mana kompleksitas masalah perkotaan juga semakin meningkat. Ada pengaruh daripada metode dan teknologi daripada negara-negara yang maju. Nah, pendekatan perencanaan mulai menjadi lebih baik. Mulai ada perencanaan wilayah. Tidak hanya perencanaan kota saja, jadi perencanaan wilayah dan kota semakin berkembang. Kemudian ada peningkatan program transmigrasi, kemudian juga ada program-program perbaikan kampung yang mulai terencana dengan baik. Selanjutnya adalah di masa tahun 1990-an. Pada masa ini terjadi kekurangan dana untuk membangun. Pembangunan nasional menjadi semakin kompleks. Disinilah muncul incremental planning, kemudian mixed planning ya, dan berbagai program terkait keduanya. Selanjutnya, pada tahun 1990-an, permasalahan yang sama pada masa sebelumnya terjadi semakin kompleks. Nah, disinilah kemudian muncul sebuah pendekatan untuk advokasi planning. Perencanaan-perencanaan kota mulai diberikan kepada para perencana, para ahli perencana, para konsultan yang mampu memberikan pengetahuannya, kemudian memberikan arahan, kemudian memberikan bantuan pemikiran terhadap pemerintah. Periode yang selanjutnya sama seperti di negara-negara lain di luar sana. Mulai muncul kompleksitas masalah, tidak ada batas antara satu dengan yang lain. Globalisasi semakin meluas. Di sini kemudian muncul pendekatan-pendekatan konservasi, preservasi, advokasi planning, communicative planning, kemudian participatory planning. Jadi tidak hanya pemerintah saja yang memiliki rencana, tidak hanya konsultan saja yang membantu pemerintah membuat sebuah perencanaan dari sebuah kota atau wilayah, tapi juga mulai melibatkan masyarakat di dalamnya, mulai melibatkan masyarakat untuk berperan aktif, mulai dari tidak hanya menerima pembangunan tapi juga mulai memberikan sebuah usulan, memberikan ide gagasan terhadap perencanaan kota atau wilayah mereka. Nah, demikianlah cerita tentang strategi perencanaan kota-kota di Indonesia yang mana dimulai dari masa sebelum 1945 hingga masa kini, yaitu di abad 21, yang dimulai dari rencana-rencana yang dikeluarkan oleh atau yang digerakkan atau yang dipraktekkan oleh para raja pada masa kerajaan di masa lampau sampai kemudian datangnya pemerintahan kolonial, sampai kemudian pada saat ini yang lebih bersifat desentralisasi, adanya sistem otonomi daerah, kemudian bahkan dapat dikembangkan oleh masyarakat yang ada di daerah perencanaan tersebut, yang mana masyarakat itu tidak hanya ikut merasakan adanya pembangunan atau sebuah perencanaan saja, tapi bagaimana masyarakat juga bisa ikut dalam memberikan ide gagasan tentang apa yang akan dibangun atau dibuat, atau bagaimana rencana ruang wilayah hunian mereka menjadi lebih baik, sampai kemudian mereka bisa menikmati
dan membangunnya bersama-sama. Ini semua menjadi sebuah rangkaian cerita yang menyebabkan terjadi periode-periode atau perkembangan daripada paradigma-paradigma dan pendekatan-pendekatan daripada konsep perencanaan yang kemudian dilatar belakangi oleh masyarakatnya. Nah, pada akhirnya di masa saat ini atau di abad 21 ini, Indonesia tidak bisa juga melepaskan dari sebuah sistem internasional di mana sekarang sudah terjadi globalisasi yang sangat luas dengan sistem komunikasi yang luar biasa, sistem transportasi yang juga sudah mendunia tentunya. Maka persoalan-persoalan di Indonesia juga hampir serupa dengan persoalan-persoalan di dunia atau di banyak negara di luar sana yang kemudian membutuhkan juga pendekatan dan paradigma daripada perencanaan yang juga tidak jauh dari apa yang berkembang di negara-negara lainnya. Dari paparan berbagai strategi perencanaan kota sejak masa lampau yaitu masa purba sampai kepada masa kini yaitu di abad 21, kita bisa ambil kesimpulan bahwa perencanaan kota sudah ada sejak dahulu kala, sejak masa lampau yang secara alamiah, secara naluriah muncul akibat keinginan atau kebutuhan mereka terhadap keamanan untuk tinggal, keamanan untuk hidup. Kemudian juga kebutuhan mereka terhadap pangan. Selanjutnya berkembang prosesnya karena adanya sebuah peradaban. Kemudian peradaban berkembang lagi kebudayaan-kebudayaan di mana kemudian mereka memiliki kemampuan yang meningkat dalam hal teknologi dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya berkembanglah sebuah proses atau produk yang lebih terencana, yang lebih teoritis, yang lebih logik, yang bisa dihitung dan diprediksikan dan kemudian dimanifestasikan ke dalam struktur kota, bentuk kota, penampilan fisik dari sebuah kota yang diinginkan berbeda agar memiliki ciri khas atau identitas dari masing-masing kota tersebut. Yang mana semuanya itu manifestasi ini berlandaskan kepada beberapa faktor yaitu peradaban tadi, kemudian teknologi dan tingkat kompleksabilitas daripada kota yang menjadi wilayah yang akan direncanakan. Nah, demikian cerita kita tentang perkembangan strategi perencanaan kota dan kemudian apa yang menjadi landasan dalam perencanaan tersebut atau strategi-strategi perencanaan ini. Lalu selanjutnya bagaimana dengan praktek perencanaan itu? Bagaimana kemudian perkembangan dari berbagai pembangunan yang dilaksanakan dalam perencanaan ini? Saksikan terus video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.